Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Bu Guru. Kali ini Bu akan memberikan pembelajaran jarak jauh ya dari rumah. Seharusnya sih dimulai dari hari Senin. Ya kebetulan karena Ibu memang sedang kurang sehat dan ada beberapa kegiatan juga. Jadi baru sempat sekarang. Ibu mohon maaf. Harusnya dari Senin Ibu udah nyicil dari mulai tema 8 ya untuk kelas 5 ya. Tema 8 PB 1, 2, 3 sekarang udah masuk ke PB 5. Tapi nggak apa-apa, Ibu akan sekaligus menjelaskan dari mulai PB 1 sampai PB 6 ya. Mungkin kamu bingung, PB itu apa? Oh, yeah. Oke. Dalam buku tema itu ada yang disebut dengan ya pertama tema dulu, berarti buku tema 8. Oke. Kayak Ibu kasih lihat. Soalnya suka banyak PB tenang. Ini buku tema 8, lingkungan sahabat kita. Oke. Untuk subtemanya ini dia. Ini subtema manusia dan lingkungan. Ini subtema 1 ini yang akan kita bahas ya. Oke. Untuk PB itu singkatan dari pembelajaran. Pembelajaran nih, PB 1. PB 2 ada P3 dan seterusnya. Ibu juga masih belum sembuh, ini masih kurang sehat, kurang olahraga, kurang piknik, kurang bahagia, jadinya sakit melulu. Bohong deh anak-anak. Oke, gak perlu lama-lama, mari kita belajar bersama Bu Guru yang pulang. Ya, kali ini Ibu akan membahas buku tema 8. Kita akan kupas tuntas dari mulai PB 1 sampai PB 6 di subtema 2 ya. Subtema 2 judulnya, kita lihat judulnya. Judulnya apa sih nih subtema 2? Manusia dan lingkungannya. Oke. Batuk wae. Subtema 1, manusia dan lingkungannya. Di sini kalian perhatikan ada 2 buah gambar ya. Lihat gambar pertama dan gambar kedua. Oke, apa yang kamu lihat? Ya, gambar yang pertama mungkin ini seperti sebuah sawah ya. Sebuah sawah yang hijau, serba hijau. Yang kedua, daerah yang kering tapi sedang ditanami tumbuh-tumbuhan oleh 3 orang anak kecil. Oke, di sini ada 5 buah pertanyaan ya. Bawahnya ada di halaman 1 ya. Ini kita mulai di PB 1 ya. Tapi belum masuk PB dan ini masih di awal-awal. Fakta-fakta apa saja yang ditujukan gambar-gambar tersebut? Fakta-faktanya yaitu yang seperti yang kita lihat tadi. Ada daerah yang hijau dan daerah yang tandus yang sedang ditanami oleh 3 orang anak kecil. Oke. Apakah lingkungan berguna bagi manusia? Tentu saja lingkungan ini. Mengapa? Ya karena lingkungan ini adalah tempat hidup dari manusia itu sendiri. Kalau nggak di situ mau di mana? Oke, yang ketiga, apakah keuntungan yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungan? Ya sudah jelas ya keuntungannya. 1, mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat juga. Yang kedua, enak dipandang. Yang ketiga, terhindar dari bencana alam dan bisa hidup tentram dan damai. Yang keempat, apakah akibatnya jika manusia tidak menjaga lingkungan? Ya muncullah bencana-bencana alam. Seperti banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Kalau gunung meletus mah itu memang bencana yang memang disebabkan oleh alam itu sendiri. Ya, jadi bukan termasuk bencana alam yang disebabkan oleh manusia ya. Soalnya suka ada yang jawab gunung meletus manta asup. Ya, memang itu salah satu bentuk musibah atau bencana alam, tetapi bukan yang ditimbulkan oleh manusia. Kalau gunung meletus itu memang dari alam sendiri. Ya. Oke, yang kelima, bagaimana kondisi lingkungan sekitarmu? Bagaimana kondisi lingkungan sekitarmu? Kamu lihat kondisi sekitarmu ya. Apakah sudah bersih? Apakah masih banyak sampah berserakan? Apakah masih banyak yang buang sampah di sungai? Jaga lingkungan kita ya. Kalau bukan oleh kita, siapa lagi? Oke. Menjaga lingkungan dimulai dari kita sendiri ya. Buang sampah pada tempatnya.
Atau kalau perlu sekarang kan sudah menggalakkan untuk mengurangi sampah, kayak jajan pakai ompreng dan lain sebagainya. Terapkanlah hal-hal seperti itu ya. Minimal mengurangi sampah-sampah yang ada. Lanjut ke PB1. Di sini ada wacana. Oke. Kalian bisa lihat ya. Judulnya Demi Air Bersih Warga warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Wow, kita baca ya. Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru. Oke, di sini ada gambar seorang warga yang sedang mengambil air ya. Yap. Kecamatan Sorawolio ya. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Letak Kelurahan Waborobo berada di berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Walaupun ada, air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Ya, wacana ini diolah dari sumber nationalgeographic.co.id dengan perubahan ya. Oke, kamu sudah membaca bacaan Demi Air Bersih Warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Peristiwa apa yang terdapat pada bacaan? Carilah, lalu lengkapilah gambar peta pikiran berikut ini. Ini ada peta pikiran ya. Oke. Di sini pertanyaannya, peristiwa apa yang terjadi ya? Warga sudah jelas ya, peristiwa yang terjadi adalah warga di sebuah desa harus menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan air bersih ya. Warga Waborobo ya. Lalu di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Beta Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Oke. Apa penyebab peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi karena Kelurahan Waborobo terletak di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat ya, makanya mereka harus berjalan sejauh 15 km untuk mendapatkan air dengan membawa jerigen-jerigen. Wow, it's amazing, itu luar biasa sekali. Bayangin kalau kamu yang ada di posisi itu, bisa pingsan. Jalan dari sini ke depan aja kamu udah itulah anak sekarang ya, kurang berolahraga ya. Sarua ibu kurang olahraga ya. Mungkin ibu juga kalau dalam posisi dia bisa pingsan, tapi kalau memang berjalan sejauh 15 km setiap hari, wah ibu bisa jadi atlet. Oke, di sini ada pertanyaan lagi. Oke. Ya, di sini. Ya. Udah jelas ya di sini ya. Kita langsung ke ini ya, peta pikiran ya. Fungsi air bagi tumbuhan. Fungsi air bagi tumbuhan itu air diperlukan oleh tanaman di dalam proses fotosintesis. Sudah jelas ya, air dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Fotosintesis itu apa ya? Proses memasak dari tumbuhan. Ya. Terus fungsi air bagi hewan banyak ya, minum, ya dia mandi, membersihkan diri, dan sebagai tempat hidup hewan air kayak ikan, buaya, dan hewan-hewan lainnya yang berenang di air. Kalau fungsi bagi manusia yaitu untuk minum, masak, mandi, cuci bahan makanan, cuci baju, minum, udah jelas. Kalau nggak ada air, aduh udah nggak bisa hidup ya. Oke. Finish ya untuk ya. Finish ya untuk PB1.
Kita langsung masuk ke PB2. PB2. Wait. Oke, PB2. Ini ada lagu air terjun, tapi ibu nggak akan bahas lagunya ya. Suaranya lagi nggak bagus. Kita langsung masuk ke siklus air. Ini yang sangat penting. Oke. Ini ada gambar nih. Gambar siklus air. Oke, ibu akan menerangkan. Siklus air. Ya. Manusia itu selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, peternakan, industri, dan untuk membangkit listrik. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air, kita bersyukur ya, air senantiasa tersedia di bumi. Oleh karena itu, manusia seharusnya senantiasa bersyukur kepada Tuhan pencipta alam. Oke, bentar ibu mau minum dulu. Ibu minum, lihat botol minum ibu lucu kan. Ibu dapat kiriman botol air ini dari Ibu Asri ya. Beliau adalah distributor Tulipware ya, biasanya nggak ada namanya ya, tapi beliau memodif botol minuman ini menjadi ada namanya nih, Mia. Oke. Kalian harus bawa botol air minum setiap hari dan diisi dengan air minum. Kenapa? Satu, ngurangin sampah plastik ya. Botol ini kan bisa terus-terusan dipakai. Yang kedua, sehat air yang dibawa, dan kalian minum sehari harus 2 liter air ya. Oke, buat kalian yang mau botol ini, ibu kasih nanti linknya di bawah. Oke. Makasih Ibu Asri. Biasanya disebutnya Mama Sofi. Ya, dia salah satu distributor Tulipware di Kota Bogor. Murah meriah kok ini, nggak mahal. Kayak ibu minum dulu ya, batuk wae. Alhamdulillah. Ya, kita mulai. Ada sebuah pertanyaan, mengapa air selalu tersedia di bumi? Ya. Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Ya. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengenapan, dan pengembunan. Oke, perhatikan. Lihat. Air laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan udara tidak dapat lagi menampung uap air. Proses ini disebut presipitasi atau pengenapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut dengan kondensasi atau pengembunan. Oke, titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap ke air tanah. Selanjutnya, air tanah akan keluar melalui sumur. Ya. Air tanah juga akan merembes ya ke danau atau sungai. Air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya sungai, danau, akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Selanjutnya, air sungai akan mengalir ke laut, namun sebagian air di sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap air dari air laut dan tumbuhan. Proses siklus air pun terulang kembali. Oke, dari proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap. Hanya wujud dan tempatnya yang berbeda. Oke, kamu mungkin pernah dengar ya. Air sangat diperlukan bagi kelangsungan kehidupan makhluk-makhluk yang ada di bumi ya. Semua makhluk hidup membutuhkan air.
dan banyak cara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan air. Oke. Di halaman 11 ada semut dan beruang, mungkin ibu akan lewat ya. Oke, finish untuk PB2. Masuk ke PB3. Oke, di PB3 ada wacana tentang rumah betang Uluk Palin. Oke. Rumah, ibu akan bacakan ya, rumah betang atau rumah panjang ya. Uluk Palin terletak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Rumah betang ini berukuran panjang 268 meter, tinggi 5-6 meter, dan memiliki 53 bilik rumah. Menurut data pada tahun 2007, rumah betang Uluk Palin dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri dari atas sekitar 130 kepala keluarga. Wow. Tidak diketahui persis pada tahun berapa rumah betang ini pertama kali dibangun, namun diperkirakan rumah ini pertama kali didirikan oleh komunitas Tamambaloh Apalin pada tahun 1800-an. Kemudian rumah betang ini pernah diperbaiki pada tahun 1940-an karena kebakaran. Rumah betang ini juga setelah 3 kali berpindah lokasi karena menyesuaikan dengan perubahan alur Sungai Uluk dan Sungai Nyabau akibat erosi. Dalam tradisi Dayak, rumah betang dan hutan adalah pusat sekaligus kampung terpenting semesta kehidupan. Seperti jika kita mengucapkan kata kampung pulang rumah betanglah yang diingat oleh masyarakat Dayak. Bagi mereka rumah betang juga merupakan pemersatu. Di sanalah mereka berkerabat dan bertradisi. Di rumah betanglah tradisi Dayak terpelihara. Rumah betang adalah kekayaan budaya Indonesia. Namun pada Sabtu 13 September 2014 malam, rumah betang Uluk Palin terbakar. Tidak ada yang tersisa dari rumah betang yang terpanjang dan tertua di seantero Kalimantan itu. Masyarakat bersedih karena kehilangan tempat tinggal. Lebih dari itu, masyarakat Kalimantan bersedih karena rumah betang Uluk Palin merupakan cagar budaya yang sangat penting. Oke, di sini ada tuliskan hasil urutan peristiwa ya. Sebentar. Oke. Di sini kalian disuruh mengurutkan peristiwa yang terjadi pada teks rumah betang Uluk Palin. Ibu akan berikan petunjuk ya. Sebelumnya kamu harus tahu dulu cara mengurutkannya. Urutan peristiwa itu adalah rekaman peristiwa sejarah yang pernah terjadi. Ya. Urutan peristiwa ini biasanya disampaikan secara kronologis ya. Berarti kamu harus menceritakan wacana yang tadi ibu baca dari awal sampai akhir. Poin-poinnya saja. Bisa saja kamu ngambil ide pokok, tapi kurang tepat ya kalau misalnya paragrafnya hanya sedikit. Ya. Jadi lebih baik kamu menceritakan poin-poinnya penting. Misalnya pada tahun gini rumah betang ini dimulai ada tahun berapa dan lain sebagainya. Nah di situ. Oke, di sini ada pertanyaan keunikan rumah betang Uluk Palin ada tadi di wacana dan keunikan rumah adat di daerahku. Di daerahmu apa nama rumah adatnya? Dan keunikannya apa? Di sini suruh sebutkan 555 ya. Silakan dikerjakan nanti. Oke, sudah diberikan petunjuk ya. Oke, di sini tentang keragaman budaya bangsa di wilayah Indonesia. Oke. Indonesia itu kan kaya ya akan adat istiadat dan kebudayaan. Oke. Di sini bahasa daerah, ada rumah adat, ada pakaian adat. Wow, banyak sekali ya. Oke. Beragam sih ini kalau disebutin semua. Wow. Oke, di halaman 19 sampai 22 nanti kalian bisa baca di buku paket ya. Apa saja sih? Kalau disebutin panjang ya. Oke, cuman walaupun kita berbeda-beda, walaupun kita suku bangsa yang beragam, kita harus tetap rukun ya, walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Oke, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika kita harus bersatu. Oke. Masuk ke di sini. Nah, di halaman 24 ada jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. Di sini kayaknya banyak ya.
Jenis usahanya misalnya kebun sayur, sumber daya alam yang digunakan tanah pekarangan. Jenis hasil usaha bayam, tomat, kacang panjang, manfaat bahan pangan keluarga dan untuk dijual. Mungkin kamu bisa sebutkan lagi di sini di halaman 26 ya. Kalian bisa sebutkan lagi 4 kegiatan ya, jenis usaha yang bisa dilakukan. Oke, sepertinya gampang sih ini. Saya jenis usahanya kasih contoh, penjual gorengan, sumber daya alam yang digunakan ya sayur-sayuran, hasil usahanya goreng bala-bala, goreng tempe, pisang goreng, benar gak? Manfaatnya bahan pangan yang bisa dijual ya, makanan yang bisa dijual ya. Oke, contohnya misal seperti itu. Kalian bisa lanjutkan lagi nanti. Masuk ke ya. Kita masuk ke PB4 ya. Oke, masuk ke PB4. Pembelajaran 4 nih. Jenis usaha masyarakat Indonesia ya. Oke, sebagian besar masyarakat Indonesia ini kan memiliki usaha yang bergerak di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan lain-lain sebagainya ya. Ada yang menghasilkan barang dan juga jasa. Ibu akan merangkan satu-satu ya. Pertama, perindustrian. Oke. Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan. Misalnya mesin. Ada industri yang mengolah bahan baku atau bahan mentah menjadi produk olahan. Ada industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Ada juga industri yang mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi ya. Ada industri besar, industri kecil ya. Ada home industry ya. Banyak. Yang kedua, perdagangan ya. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Dalam perdagangan ada perpindahan hak milik. Pedagang beli barang atau jasa dari suatu tempat pada waktu tertentu, kemudian menjualnya ke tempat lain dengan tujuan memperoleh keuntungan. Tanpa adanya perdagangan, setiap orang harus memproduksi sendiri segala kebutuhan hidupnya ya. Dengan adanya perdagangan, produsen menjual hasil produksinya pada konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan antara lain bahan makanan, pakaian, hewan, barang elektronika, kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Oke. Yang ketiga, jasa. Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen. Meskipun tidak menghasilkan barang ya, seperti hal di industri konveksi ya, yang menghasilkan baju, tetapi usaha jasa memberikan pelayanan kepada konsumen, misalnya guru, dokter, montir, supir, pemandu wisata, dan lain sebagainya ya. Oke, dari halaman 30 ya, wacana tadi halaman 29 30. Di halaman 31 ada bagan, kalian silakan lengkapi, tadi sudah diterangkan ya. Di sini tentang perindustrian, pengertiannya apa, ciri-cirinya apa, tadi sudah. Kamu tinggal nulis. It's so easy ya, sangat mudah. Oke, selanjutnya usaha ya. Di sini jenis usaha apa yang dilakukan keluargamu atau tetanggamu ya, tinggal kamu sebutkan aja. Misalnya tetangga kamu ada yang jual gorengan, berarti ada home industry, atau mungkin ada membuat sepatu, yaitu industri kecil, atau dalam skala besar, atau ada pabrik tahu dan lain sebagainya. Kamu bisa tuliskan di situ. Lalu yang kedua di sini ada, ini halaman 32 ya, tugasnya ya. Ada mengidentifikasi ada berapa banyak pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, perdagangan, industri, dan jasa. Tinggal ditulis ada berapa. Oke. Lanjut ke PB5. PB5 di sini ada lagu Kampungku ya. Gak tahu sih lagunya kayak gimana. Gue nggak bisa nyanyi. Nanti deh next ya. Di sini ada pertanyaan yang dijawab, ya harus dijawab ya di sini. Apa judul lagu itu? Judul lagu itu Kampungku. Siapa penciptanya? A.T. Mahmud. Apa nada dasar yang digunakannya? Apa nada tempo yang digunakan? Agak cepat, 3/4 ya.
Apa arti tanda tempo itu? Berarti menyanyikannya dengan cepat ya. Koreksi kalau ibu salah ya. Bacalah syair lagu tersebut bercerita apa kata teks lagu itu. Ini kan kampungku, kampungku tepi sungai dengan rumah bambu. Kampungku tepi sungai tempat lintas perahu. Di sana mulai kembang rasa kasih sayang. Padamu kampungku selalu ku kenang. Ya, tentang kampung ya. Oke. Nah, di sini mengamati gambar. Kamu lihat di sini ada gambar ya. Oke, ada pertanyaan, dari mana asal persediaan air sungai? Dari air hujan lah. Dari mana lagi? Ya dari siklus air. Siapa saja yang memanfaatkan sungai? Ya banyak. Manusia lah yang memanfaatkan sungai. Paling banyak. Binatang, tumbuhan, semua makhluk ya. 3, apa saja manfaat air sungai? Kalau dalam gambar sih sebagai transportasi, mandi, nyuci, minum, dan lain sebagainya. Apakah persediaan air sungai dapat berkurang karena menguap saat terkena panas matahari? Tidak ya. Karena, jelaskan jawabanmu. Karena kan terjadi siklus air. Jadi tidak akan nambahin, tidak akan ngurangi. Nambah mungkin kalau es di kutub utara, kutub selatan mencair, dan sekarang sudah mulai ya. Sudah mulai pemanasan global atau yang disebut dengan global warming ya. Oke. Faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi persediaan air sungai? Ya musim kemarau. Ya, karena nggak ada hujan ya. Terus juga kalau tercemar kan air udah nggak bisa dipergunakan lagi. Apalagi ya faktor yang ya itu tadi sih, pencemaran sama musim kekeringan. Di sini ada bunga paling berharga ya, ada wacana, kalian nanti tinggal baca. Ada pertanyaannya, 3 pertanyaan. Menuliskan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada cerita, ya berarti runtutan rentetan peristiwa dari awal sampai akhir ya. Tuliskan urutan-urutan. Tuliskan kembali cerita tersebut dengan bahasa sendiri, kamu menuliskan sendiri. Oke, finish, masuk ke PB6 guys. PB6. Di sini ada belajar toleransi dari permainan tradisional anak. Pada hari Minggu 11 November dikenakan acara. Oh iya, di sini ada wacana ya. Kalian tinggal baca di halaman 43. Ya. 43-44 ya. Oke, di sini ada pertanyaan juga ya. Tuliskan peristiwa pada teks belajar toleransi dari permainan tradisional anak. Kamu tinggal tuliskan beberapa peristiwa yang ada dalam wacana tersebut. Yang 2, keragaman apa yang disebutkan pada teks. Ya tinggal ditulis seragamannya apa saja. Apakah rambutnya, apakah budayaan, dan lain sebagainya. Oke. Sikap apa yang dapat saya tiru dari teks? Apa sikapnya? Apa sebaiknya kamu lakukan dalam upaya ikut melestarikan permainan tradisional? Gampang atau mah. Terus juga ada permainan dingklik, oglak, aglik nih. Ini nggak mungkin ibu praktekin ya. Terus ada lagu syukur. Ini sangat mudah ya. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah air pusaka, Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Langsung batuk, makanya nggak pengen nyanyi. Ada pertanyaan sini. Apa judul lagu itu? Syukur. Siapa penciptanya? H. Mutahar. Apa nada dasar yang digunakan? La. Apa tanda tempo yang digunakan? 4/4 ya. Nanti kalian bisa baca lah apa arti tanda tempo tersebut. Diatonis minor ya ini ya. Oke, nanti kamu pelajari lagu ini, nyanyikan dengan baik ya. Di sini ada penjelasan tentang tangga nada diatonis minor.
Tangga nada diatonis minor memiliki interval jarak nada 1,5, 1, 1, 1, setengah 1. Tanda nada diatonis minor ada bermacam-macam, salah satunya tangga nada diatonis minor harmonis. Tangga nada diatonis minor harmonis adalah tangga nada diatonis minor dengan nada ketujuh dinaikkan setengah. Oke, ciri-ciri tangga nada diatonis minor itu atau satu, lagu bersifat sedih, dua, lagu kurang bersemangat, tiga, melodi lagu diawali dan diakhiri nada la, namun tidak menutup kemungkinan diawali nada mi dan diakhiri nada la. Finish satu subtema. So, itu tadi penjelasan dari Ibu. Bagaimana menurut kalian? Semoga bisa membantu kalian dalam belajar di rumah ya, dalam menjawab-jawab pertanyaan yang ada di buku paket, khususnya kelas 5 dengan tema 8. Gak usah takut ya dengan apa ya, hal-hal yang sedang beredar di luar sana tentang virus corona dan sebagainya. Kalian hanya perlu stay safe dan mengikuti aturan-aturan, anjuran-anjuran dari pemerintah ya. Oke, akhir kata Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Gak tau nih, mungkin mau live di Instagram ya bentar lagi, sekarang kali ya, nanti jam 5:30 atau nanti habis maghrib. Oke, ini video gak akan terlalu banyak diedit ya, akan langsung diupload. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like, dan comment this video. Oke, share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian yang membutuhkan materi pembelajaran dari tema 8 subtema 1. Oke, see you on the next vlogs. Bye-bye.